Saudara-saudari terkasih, perjalanan hidup kita khususnya dalam masa prapaskah seringkali dapat kita jalani dengan belajar dari perjalanan hidup para pengikut Kristus. Dan hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk berjalan lebih jauh masuk ke perjanjian lama. Perjalanan yang dikatakan menyusuri lorong-lorong yang gelap yang dinamakan perjalanan iman menuju kepada kepastian yang seringkali dilambangkan, diungkapkan dalam kitab suci sebagai cahaya atau terang. Abraham, bapa perjanjian yang dipanggil dari negeri Ur Kasdim yang sekarang dinamakan Irak, dan beberapa waktu lalu terbagi dengan Iran, harus berjalan dalam suatu perjalanan iman untuk menemukan rahasia keselamatan di dalam Allah. Perjalanan iman itu seringkali dinamakan perjalanan yang panjang. Bacaan pertama tadi bicara tentang perjanjian. Di dalam perjanjian itu Tuhan Allah menjanjikan dua hal. Yang pertama, keturunannya akan sebanyak bintang-bintang di langit, dan dalam bacaan yang lain sebanyak butir-butir pasir di pantai. Hanya mau mengatakan umat perjanjian tidak pernah akan dapat terhitung, akan berkembang menjadi bangsa yang kudus, bangsa kepilihan Allah. Janji yang kedua, secara samar-samar dia dijanjikan dia akan mendapat atau memasuki tanah terjanji. Dan nanti janji yang ketiga yang tidak ada dalam bacaan tadi, melalui keturunan Abraham yang masih akan jauh, segala bangsa akan terberkati. Janji keturunan, janji tanah, dan janji berkat. Saudari dan saudaraku yang terkasih, untuk mendapatkan pemenuhan janji-janji itu, kita masuk ke perjalanan yang berikut. Perjalanan para murid yang mengikuti Kristus. Mereka dibawa di atas gunung yang tinggi. Bukit itu atau gunung itu dapat diidentifikasi sekarang itu namanya Gunung Tabor. Di sana terjadi peristiwa Yesus berubah rupa. Dalam bahasa Injil dinamakan transfigurasi. Yesus berubah menjadi sangat berkilau, pakaiannya putih, sampai semua orang di dunia yang menjahit pakaian yang paling bersih, paling berkilau, tidak akan sanggup menyamai pakaian Yesus di dalam kemuliaannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, itu adalah simbolisasi bahasa perlambangan untuk mengungkapkan
kemuliaan kebangkitan Kristus yang dilukiskan sebagai cahaya, peristiwa penuh cahaya, peristiwa penuh kecemerlangan, dan mengalami yang itu Petrus dan kawan-kawannya Yohanes dan Yakobus tidak sanggup untuk masuk ke dalam situasi. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dari sana Santo Paulus mengundang kita untuk masuk ke perjalanan para pengikut Kristus yang lebih dekat dengan Kristus, tapi yang juga lebih jauh, yang itu kita. Perjalanan iman kita seringkali dijadikan gelap, suram, karena banyak kekuatan duniawi yang menghalangi kita untuk mengikuti Kristus. Disebutkan dalam bacaan kedua tadi, banyak orang hidup sebagai seteru atau musuh dari salib Kristus. Santo Petrus bersama dengan Yakobus dan Yohanes enggan untuk turun dari Tabor, masuk ke kota Yerusalem, berarti masuk ke dalam kesengsaraan, masuk ke dalam penderitaan, masuk ke dalam kematian. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, banyak kali kita segan untuk berjalan bersama Tuhan, memanggul salib hidup kita, lalu menyangkal diri dan mengikuti Dia sampai ke puncak Golgota. Kita hidup sebagai seteru dari salib Kristus. Yang kedua, kegelapan di dalam kehidupan kita disebabkan juga oleh bahasa lain dari keengganan untuk memikul salib Kristus yang dinamakan terbelenggu oleh daya pikat hal-hal duniawi. Ada banyak bentuk kehidupan duniawi, dan di dalam Injil Lukas, baik Injil sinoptik yaitu Matius, Markus dan Lukas, maupun Injil Yohanes, yang dinamakan kekuatan duniawi adalah kekuatan yang melawan kehendak Allah yang menyelamatkan. Dan kita akan lihat baik Abraham, para murid maupun kita semua seringkali terbelenggu di dalam kekuatan itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini sabda Tuhan mengajak kita supaya kita berani berlangkah bersama Tuhan. Kemuliaan itu baru ditunjukkan kepada kita sebagai permulaan. Kita masih harus berjalan lebih lanjut di dalam perjuangan iman yang mengikuti kisah keselamatan di dalam perjalanan Abraham masih berlangsung panjang. Perjalanan hidup kita harus kita tempuh dengan keberanian sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Seringkali kita sulit untuk berlangkah karena takut untuk yang lain, takut untuk atas nama Bapa. Apalagi kalau mereka di pesta bersama dengan saudara-saudari orang Islam, dia sudah takut buat tanda salib. Bukan hanya karena takut, seringkali merasa berat. Buat tanda salib saja sudah berat, apalagi pikul salib.
berarti yang lain. Saya ajar para peserta Krisma ajaran-ajaran yang paling mendasar untuk iman tidak tahu, doa-doa tidak tahu, praksis hidup yang dinamakan ortopraksi untuk iman kita sulit untuk jalankan. Tapi luar biasa menyebut dirinya orang Kristen, menyebut dirinya pengikut Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, di Antiokhia lah mereka untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, yang gelap untuk kita pengikut-pengikut Kristus adalah pada saat identitas kekristenan kita sembunyikan karena takut. Yang kedua, seringkali kita sulit untuk mengatakan sesuatu yang benar. Jangan omong itu, nanti medsos hantam kita setengah mati. Mau mengatakan sesuatu yang benar saja takut setengah mati. Dan akhirnya menjadi orang-orang Kristen yang diam sepanjang hidup, tidak sanggup untuk mengatakan yang benar. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, Abraham sebagai bapa dari perjanjian lama, dia harus membina dirinya untuk mencari kepastian, mencari yang benar di dalam perjuangan hidup yang panjang dan gelap. Dia harus bisa berani untuk berjalan di jalan yang panjang. Menjadi orang Kristen bukanlah Kristus tidak pernah menawarkan kita hal-hal yang gampangan, justru hal-hal yang sulit. Dan seperti para murid, Tuhan mengajar kita untuk masuk bersama Dia menuju ke kota Yerusalem hidup kita. Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan kita Yesus Kristus menanggung semua penderitaan. Dan kita diajak untuk masuk ke sana, memanggul salib hidup kita, menyangkal diri dan mengikuti Dia. Dan hanya dengan itu kita bisa bersama Dia masuk dalam kemuliaan kebangkitan yang Dia bawa di dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Semoga masa Prapaskah yang sedang kita jalani menjadi masa rahmat di mana kita belajar untuk mengikuti Kristus Tuhan, turun dari Gunung Tabor, kemuliaan dan bayang-bayang diri kita yang seringkali segan, bersama dengan murid-murid Tuhan masuk kota Yerusalem untuk mati dan bangkit bersama Tuhan.